Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi Allah nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat indahnya bulan suci Ramadan. Nikmat indahnya melaksanakan malam-malam mulia Ramadan. Nikmat indahnya berbuka bersama. Nikmat indahnya sahur bersama dengan kaum sanak famili, anak, istri, suami di rumah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Barangkali ini wajib kita syukuri. Mana tahu inilah Ramadan kita terakhir. Tidak ada yang bisa menjamin Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada atau tidak. Untuk itu syukurilah ini Ramadan tahun ini. Ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu doa kita berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan umurku di bulan Ramadan. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sampai umur kita Ramadan tahun ini. Rebutlah mutiara Ramadan itu. Ambillah indahnya Ramadan itu. Allah telah mempersembahkan mutiara Ramadan. Salah satu adalah man syama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan baik, dengan tangguh, menjaga segala apa yang menjadi membatalkan Ramadan puasanya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Ghufira lahu taqaddama min dzanbih. Diampuni dosa yang telah berlalu. Inilah hadiah Ramadan yang akan kita cari. Insyaallah dan wajib kita syukuri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Syafaat beliau yang akan kita rindukan di yaumul mahsyar nanti. Syafaat beliau yang akan kita merindukan di yaumul akhirat nanti. Tidak ada yang lain tak bukan Nabi yang bisa menolong kita besok yaumul mahsyar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu basahkanlah lidah untuk bersalawat dengan beliau supaya nanti kita ditolong dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat ibadah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah kita pada hari ini adalah Ramadan membentuk kesabaran. Innallah ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang yang sabar. Wala taqulu lima yaqtalu fi sabilillah. Ini jelas sekali bahwa sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kalau Allah mengatakan innallah, nah itu berarti konteks sabar itu, ibadah amal sabar itu adalah langsung Allah yang menilai. Karena nilai pahala sabar itu para malaikat tidak sanggup untuk menilainya. Untuk itu sesungguhnya Allah, innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya aku, kata Allah. Kalau Allah sudah berkata aku, itu berarti Allah langsung yang memberikan pahala dan berapa nilai yang terbesar di situ. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya aku bersama orang sabar. Nah, adapun untuk mencari kita berdampingan dengan Allah, kita terus dikontrol dan dimuraqabah oleh Allah adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah membentuk kesabaran yang luar biasa. Puasa Ramadan membentuk kesabaran yang sangat mendidik kita untuk lebih baik lagi. Nah, untuk itu puasa Ramadan kita lihat makna di sana, menahan lapar dan haus dari terbit fajar terbenam matahari. Biasa kita makan pada siang hari,
minum pada siang hari. Hari ini puasa Ramadan membentuk sampai di mana kesabaran kita menahan haus, sampai di mana kesabaran kita menahan lapar. Lihat keikhlasan kita dalam menahan lapar dan haus itu. Itulah tarbiyah Ramadan membentuk kesabaran. Itulah tarbiyah puasa membentuk kesabaran. Dari ujung-ujungnya adalah bagaimana kita merasakan kehidupan orang-orang yang tidak punya. Bagaimana kita merasakan kehidupan fakir miskin. Bagaimana kita merasakan kesabaran hidup dalam kesederhanaan. Inilah makna puasa Ramadan. Membentuk kesabaran dan membentuk nilai-nilai ketabahan di dalamnya. Untuk itu, puasa Ramadan siap mendidik kita hidup sabar. Puasa Ramadan siap hidup kita menjadi nilai orang yang bersyukur. Karena syukur itu adalah nilai kesabaran. Kesabaran itu perlu nilai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sabar dalam hadapi kenyataan hidup kita hari ini. Salah satunya adalah sistem ekonomi kita yang semakin hari semakin tidak jelas. Untuk itu, hidup ini penuh gelombang. Ada bulan-bulan tertentu kita mendapatkan perolehan dari rezeki yang datang dari Allah. Ada bulan-bulan tertentu kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, ini perlu kesabaran. Nah, puasa Ramadan itu membentuk bagaimana kita saat-saat tidak punya, saat-saat tidak mendapatkan rezeki. Di situ kita merasa bahwa sabar dalam menghadapi hidup penuh dengan gelombang ekonomi yang tidak stabil ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan juga mendidik kita, mentarbiah kita sabar dalam menahan ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah. Sabar dalam menahan nafsu, di mana nafsu serakah, nafsu uh, penuh dengan tidak diridhai oleh Allah SWT. Perkataan kotor, pikiran kotor, pandangan kotor. Nah, selama bulan suci Ramadan itu adalah harus kita hindari. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang negatif tersebut. Nah, untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, puasa terbagi dua. Puasa lahiriah, puasa batiniah. Puasa lahir mungkin tidak makan, tidak minum, perlu kesabaran. Puasa batin menahan sifat-sifat yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iri hati, dengki, hasad, ini perlu kita buang. Dan biasa mungkin pada bulan-bulan lain kita selalu bersifat iri, hasad dan dengki. Di bulan Ramadan ini sangat-sangat merusak amalia-amalia Ramadan kita. Sangat-sangat menghilangkan amalia nilai pahala Ramadan kita karena bersifat hasad, iri dan dengki tersebut. Maka Ramadan siap mendidik kita sabar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Kemudian nilai-nilai yang tidak baik itu mari kita buang dengan baik dan perlu dihadapi dengan kesabaran. Pikiran-pikiran kita yang mungkin selama ini tidak berpandang positif, selama ini berpandang negatif, itu di antara negatif dan positif tersebut perlu juga kesabaran. Nah, puasa Ramadan mendidik kita hanya berpandang positif saja. Tidak dibolehkan berpandang negatif. Nah, untuk itu, selama puasa Ramadan, kita hanya berpikir dan berpandang positif saja. Dan ini perlu juga kesabaran. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan bicara-bicara yang tidak diridhai Allah selama Ramadan, puasa Ramadan ini, kita harus sabar menahan segala apa yang telah tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin barangkali hal-hal yang perlu disikapi dan perlu kita camkan dalam hati kita bahwa puasa Ramadan itu mendidik hidup penuh dengan kesabaran. Sabar dalam yang bersifat positif, sabar juga
untuk menjauhi segala-gala apa yang menjadi sifat-sifat yang negatif. Jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar di mana saja berada, yang dimuliakan Allah SWT. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam konteks puasa Ramadan mendidik manusia penuh dengan kesabaran. Sabar secara lahiriah, sabar secara batiniah. Sabar dalam perbuatan, sabar dalam perkataan-perkataan yang tidak dari Allah, jauhi segala perkataan yang tidak dari Allah. Ini berarti kita sudah termasuk orang yang sabar dalam menahan ucapan-ucapan tersebut. Dan mari kita berpandang positif saja, jauhi segala yang berpandang negatif. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik itulah kelemahan kami sebagai manusia biasa. Mohon maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.